Saya pernah dengar cuplikan khotbah dari Pastor John Mogi dan saya setuju. Saya setuju. Pastor John Mogi berbicara bahwa kenapa sih seringkali jemaat waktu datang ibadah, mereka ngomong, kalau WL-nya yang ini kok aku nggak ngerasa apa-apa, kok nggak ngangkat, kok ibadah kali ini saya nggak ngerasa apa-apa dan sebagainya. Betul yang disampaikan Pastor John Mogi bahwa seharusnya yang merasakan sesuatu adalah yang dipuji. Ya, jadi di situ Pastor John Mogi juga ngomong bahwa waktu saya memuji seseorang, maka orang yang dipuji itu misalkan ngomong, ih bapak hari ini ganteng deh, bajunya bagus deh, pakaiannya pas dengan postur dan sebagainya, kira-kira misalnya seperti itu. Lalu orang yang dipuji lah yang merasakan seneng, GR dan sebagainya. Yang muji biasa aja. Nah, kita juga kalau di gereja juga memang yang harus melakukan sesuatu Tuhan, karena kita sedang muji nyembah Tuhan. Sedangkan kita yang muji ya biasa aja. Nah, tetapi di luar itu sebetulnya saya ngerti apa yang dimaksud jemaat. Ya, apa yang dimaksud oleh jemaat adalah gini. Saya pun pernah posisi sebagai jemaat, atau kadang waktu kita mau khotbah pun kita ngerasain, kok hari ini rasanya seperti biasa aja. Padahal firman Tuhan ngomong bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Terlebih waktu dipuji disembah, tentunya Tuhan hadir di sana. Nah, memang yang salah adalah harusnya bertanya, kenapa aku tidak merasakan apa-apa padahal Tuhan hadir, gitu kan? Jadi bukan menyalahkan yang di mimbar atau menyalahkan yang ada di atas sana bahwa wah kalau ini yang mimpin pujian kita nggak ngerasain apa-apa gitu ya, Tuhan nggak datang seolah-olah begitu. Seharusnya memang dari sinilah, kenapa sih hari ini aku nggak ngerasain apa-apa, padahal Tuhan pasti ada di sini gitu loh, yang jadi masalah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sering terjebak dengan kebiasaan. Sebelumnya kita baca dulu di 2 Tawarik 5:13-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya, nah, kenapa kadang kita waktu dalam ibadah kita nggak ngerasakan hadirat Tuhan, padahal Tuhan ada di sana loh, padahal Tuhan hadir. Karena seringkali kita terjebak dengan sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan apa? Kita ngerasain hadirat Tuhan kalau dalam situasi rame atau euforia. Sehingga kalau kita sedikit, rasanya yang datang sedikit, atau pas orang sedikit, atau mungkin lagi doa di rumah aja, kita sering, kok nggak ngerasa gitu ya, seolah-olah begitu. Kita baru ngerasa hadirat Tuhan, ngerasa kalau dalam euforia. Atau ada fasilitas, musiknya bagus dan sebagainya, ruangannya enak, AC dan sebagainya, baru kita bisa, wah ini baru ngerasain. Ya, kita terjebak dengan sebuah kebiasaan atau rutinitas. Atau bahkan yang lebih parah adalah tergantung siapa yang di depan. Kalau yang jadi worship leader adalah mungkin yang sudah jam terbangnya tinggi, apalagi orang terkenal dan sebagainya, kita langsung sudah mempersiapkan hati kita untuk terima Tuhan. Tapi kalau ternyata worship leadernya atau apa, terlebih orang yang kita tidak suka gitu ya. Misalkan di satu gereja kan kadang ada saja yang, aduh aku nggak suka deh sama si ini, aku nggak suka sama si itu karena gayanya begini begitu kalau mimpin, karena selera kita adalah dengan WL yang satunya misalkan. Nah, itulah yang menghalangi kita karena kita terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan. Dalam 1 Raja-Raja 19, 13, 11 dan 13 sampai 13 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Perhatikan, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu,
Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, seringkali kita berpikir, wah Tuhan hadir itu dalam dalam sebuah sebuah suasana yang itu tadi, ada gempa, ada angin, ya, sesuatu yang spektakuler gitu. Kita kadang sudah menciptakan dalam pikiran kita kehadirat Tuhan itu sesuatu yang nggak biasa-biasa aja. Tapi di sini kita belajar bahwa ternyata dalam keadaan yang biasa, angin sepoi-sepoi basah pun Tuhan hadir menjumpai Elia. Jadi kita di sini belajar, jangan kita terjebak dengan harus banyak orang, harus euforianya tinggi, atau harus ada fasilitas terlebih dahulu, atau tergantung siapa yang sedang memimpin, ya, penyembahan kita. Lalu yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan tuh pasti hadir kok. Dia tidak mengingkari janjinya. Matius 18, 19, 20 dikatakan, "Dan aku lagi berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga." Ini memang berbicara tentang pengabulan doa gitu ya. Doa ini dikabulkan karena ada kesepakatan. Tetapi memang ayat ini merupakan satu pengharapan buat kita di ayat 20, sebab di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, di sini saya memang, bukan hanya saya percaya banyak juga yang menyimpulkan bahwa memang waktu kita sebut nama Tuhan, kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi bukan hanya soal bicara kita minta sesuatu sama Tuhan, bukan hanya berbicara waktu waktu kita sedang berdoa saja untuk pengabulan doa, khususnya Tuhan baru hadir, tapi saya percaya kalau kita sedang berkumpul dalam nama Tuhan, ya Tuhan ada di sana seperti janjinya. Ya, nah tentunya dibutuhkan ada kesatuan hati. Tadi saya udah singgung bahwa seringkali kita nggak ngerasakan hadirat Tuhan, padahal Tuhan hadir. Kenapa? Karena kita tidak satu frekuensi dengan yang ada di depan, karena kita tidak suka. Kita sedang menyangkali gitu ya dengan pemimpin yang ada di depan. Padahal sekali lagi Tuhan pasti hadir karena apa? Nama Tuhan sedang ditinggikan. Dan juga jangan terjebak bahwa harus dengan banyak orang, karena bahkan ketika hanya kita dan Tuhan pun Tuhan juga bisa hadir, ya. Artinya waktu kita doa pribadi, Tuhan juga bisa hadir loh. Jadi jangan sampai berpikir setiap kali berdoa saudara harus dengan orang banyak rame-rame supaya bisa merasakan Tuhan hadir. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi? Sekali lagi, hati kita yang jadi masalah. Hati kita lah yang menutup hadirat Tuhan. Yang paling ringan tapi tidak kita sadari biasanya adalah tentang kecewa. Kenapa bisa kecewa? Kecewa adalah suatu keadaan di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Lukas 24 ayat 13 ayat 24 berkata gini, "Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Yesus sendiri datang, ya, mendekati mereka berdua, lalu bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia atau mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram, dikatakan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Mereka pikir gini, kudet banget sih ini orang, ya. Seorang dari mereka katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Nah, di sini ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan, ya, di sini ada sebuah pengharapan, ada sebuah keinginan bahwa dialah atau Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur.
dan seterusnya. Jadi mereka kecewa karena berpikir Yesus ini benar-benar akan memimpin sebuah pergerakan, pemberontakan, perlawanan kepada Roma. Tetapi itu tidak terjadi, bahkan yang mereka tahu bahwa Yesus disalibkan dan dikuburkan, mati. Nah, di situ mereka menjadi kecewa sehingga pada waktu Yesus yang sudah bangkit dan datang sendiri ke mereka, mereka nggak bisa melihat. Kenapa? Karena ada yang menutupi mata mereka. Apa yang menutupi? Rasa kecewanya, saudaraku. Sehingga mereka menyangkal. Bahkan waktu Yesus sendiri datang di tengah mereka, mereka tidak bisa mengenali. Ya, mereka menyangkal hal itu. Nanti di akhir cerita, Yesus mampir ke rumah mereka, lalu memecahkan roti dan mereka baru sadar, oh ini Yesus ya. Tapi Yesus lalu menghilang, pergi meninggalkan mereka. Nah, ini sering-sering terjadi karena kenapa kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena ada rasa kecewa, ada hati yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Sehingga kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Bahkan mungkin juga dalam doa pribadi saudara, waktu saudara kecewa dengan Tuhan. Ya, jadi hari ini pelajaran buat kita semua adalah, yuk waktu kita datang sama Tuhan, bersihkan hati kita dari segala kekecewaan, dari segala pengharapan-pengharapan yang menjadi maunya kita. Karena seringkali keadaan tidak mau kompromi, dunia tidak mau kompromi, tapi disitulah justru Tuhan sedang mengajar untuk kita lebih berbesar hati, dan Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk bisa menerima keadaan meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena dari situ Tuhan akan bekerja dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan disitulah waktu kita berserah sama Tuhan, kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Disitulah saya percaya ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.